Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Risti Rohmah, NIM 420 dari kelas 3 PGSD A1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Mari kita simak video berikut ini. Lingkungan yang kita tinggali ini terdiri dari berbagai macam ekosistem. Ekosistem sendiri dapat diartikan sebagai suatu lingkup atau kawasan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik. Apa saja sih komponen ekosistem tersebut? Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup di dalam ekosistem yang saling berinteraksi. Sedangkan komponen abiotik merupakan terdiri dari benda mati seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Keduanya saling ketergantungan satu sama lain, sehingga harus dijaga keseimbangannya. Lingkungan juga mempunyai peran penting bagi kehidupan makhluk di bumi, yakni sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi makhluk hidup. Pentingnya peran lingkungan sehingga harus dijaga dari kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ada yang disebabkan oleh faktor alam. Apa saja sih? Contohnya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan ada pula yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Apa saja sih? Contohnya perusakan hutan, pemburuan hewan secara berlebihan, kegiatan pembangunan, dan pencemaran lingkungan. Jadi untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan dapat berlanjut selama mungkin, sehingga kekayaan tersebut juga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Di sini saya akan memaparkan beberapa upaya kegiatan positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan di lingkungan rumah. Apa saja sih? Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak sekali bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya, deterjen rumah tangga dan plastik. Keduanya membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa terurai. Contoh nyata yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu dengan cara menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Kita bisa membawa kantong atau tas belanja dari rumah yang bisa digunakan berkali-kali. Yang kedua, dengan cara mengurangi produksi sampah rumah tangga. Produksi sampah rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara. Misalnya, mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. Yang ketiga, memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah jadi 3 kategori, yakni organik, anorganik, dan logam atau kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik
jika memungkinkan dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Yang keempat, yaitu menghemat penggunaan air. Penghematan air dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air yang sedang tidak digunakan, mencuci pakaian atau peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi, serta mandi dengan air secukupnya. Yang kelima, menghemat penggunaan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan cara beralih menggunakan barang-barang elektronik yang mempunyai daya rendah, misalnya lampu LED atau TEL, mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan seperti saat di siang hari, dan mematikan lampu jika hendak tidur. Selain itu, kita juga dapat mengurangi atau menghindari penggunaan listrik yang tidak diperlukan pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hal itu dikarenakan pada jam-jam tersebut penggunaan listrik global sedang meningkat lebih banyak daripada siang hari. Selanjutnya yang keenam, yaitu dengan menghemat penggunaan kertas. Apa sih kertas itu? Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat-serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas, kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan mengurangi produksi kertas baru. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, menghindari pemborosan bahan bakar. Bahan bakar bensin merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu, penggunaannya juga harus hemat. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya yang pertama yaitu membiasakan jalan kaki atau bersepeda jika tempat tujuan dekat. Yang kedua, menggunakan kendaraan pribadi seperlunya. Yang ketiga, membiasakan naik kendaraan umum. Yang keempat, memanaskan motor seperlunya. Yang kelima, menghindari bepergian pada jam-jam macet dikarenakan kemacetan juga menjadi salah satu penyebab pemborosan BBM. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. Apa sih CFC itu? CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada pemanasan global. Penggunaan CFC harus segera dihentikan. Hal tersebut dapat dipraktikkan dengan berbagai cara. Apa saja sih caranya? Misalnya, membeli AC tanpa CFC, menggunakan kulkas yang tidak ber-CFC, dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Nah, kita kan sudah membahas tentang upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah. Sekarang kita akan beralih tentang menjaga upaya keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Apa saja sih? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, melakukan reboisasi. Kerusakan di hutan sudah banyak sekali yang sangat parah. Perlu dari kesadaran kita masing-masing untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program One Man One Tree atau setiap orang menanam minimal 1 pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat atau kita semua dan juga pemerintah Indonesia.
Yang kedua, yaitu dengan menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman sejuta pohon. Tidak menebang hutan secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Sewa hutan atau kontrak hutan sudah dilakukan sejak lama oleh investor asing. Masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak terjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yakni hutan lindung. Tidak melakukan dan mengawasi perburuan hewan, serta tidak melakukan dan melaporkan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Dalam kegiatan bercocok tanam, masyarakat harus menerapkan sistem yang memperhatikan faktor ekologi atau aspek lingkungan. Pengendalian hama tanaman sebisa mungkin menggunakan metode biological control. Apa sih itu? Yaitu memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut. Masyarakat juga harus bisa menggunakan pestisida berbahan kimia secara bijak dan menerapkan sistem rotasi tanaman agar ekosistem di daerah lahan persawahan tetap terjaga keseimbangannya. Jika ekosistem tidak seimbang, maka akan menyebabkan gagal panen dan merugikan masyarakat sendiri. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Dengan mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian lokal atau dari dalam negeri, maka akan mengurangi impor daging dan buah-buahan yang bisa saja membawa telur hama yang belum ada di Indonesia. Pemerintah juga harus turut aktif dalam menggalakkan program Cinta Produk Indonesia tersebut. Yang terakhir, yang keenam, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut juga AMDAL. Apa sih contohnya? Salah satu contohnya yaitu dengan kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL, yakni memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan yang membelah hutan. Nah, tadi saya sudah membahas tentang upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan, yaitu di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Jadi, kita semua harus menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan rumah maupun masyarakat agar terjadi keseimbangan ekosistem. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.